Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita belajar di buku tema 4, yaitu tentang membiasakan hidup bersih dan sehat. Di masa pandemi seperti ini, membiasakan hidup bersih dan sehat sangat penting kita lakukan untuk mencegah berbagai macam penyakit menular, salah satunya virus COVID-19. Ada berbagai macam upaya pencegahan virus COVID-19, salah satunya dengan perilaku hidup bersih dan sehat, yaitu cuci tangan sebelum makan, makan makanan bergizi seimbang, menggunakan masker agar tidak terjadi penularan, rajin olahraga atau aktivitas fisik lainnya. Selain itu, ada banyak sekali manfaat hidup bersih dan sehat. Salah satunya, umur yang panjang, menghindari diri dari penyakit, dapat menjaga fungsi tubuh, tidur pulas dan nyaman, tampil lebih baik, dan dapat berpikir lebih positif dan berpikir sehat. Ada juga akibat tidak menjaga pola hidup bersih dan sehat. Tubuh kita akan mudah sekali terkena berbagai macam penyakit, yaitu kurang gizi, cacingan, disentri, diare, dan mudah terkena penyakit lainnya. Sekarang kita simak tayangan perilaku hidup bersih berikut ini ya. Perilaku hidup bersih. Astagfirullah Ajmal, ibu kan sudah bilang Ajmal bersihin dulu kamarnya. Ajmal masih males bu, nanti ya, boleh kan bu? Jangan nanti-nanti begitu, kalau sudah bersih kan Ajmal juga yang merasa nyaman. Selaku muslim, kita harus senantiasa menjaga kebersihan kita. Seorang mukmin yang baik terlihat keimanannya jika dia selalu memperhatikan kebersihannya. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Untuk menjaga kebersihan, bisa kita mulai dari kebersihan diri kita sendiri, seperti mandi 2 kali sehari, gosok gigi, juga memakai pakaian suci dan bersih. Berwudu juga termasuk membersihkan diri kita. Karena ketika kita menghadap Allah, kita harus ada dalam keadaan suci dan bersih dari najis. Menjaga kebersihan lingkungan bisa kita lakukan dengan membersihkan lingkungan sekitar. Contohnya, dengan cara membersihkan kamar kita, rumah, juga lingkungan sekolah. Kita juga harus menjaga kebersihan di masjid yang kita gunakan sebagai tempat sholat. Lingkungan yang bersih adalah lingkungan yang sehat. Dan jika kita sehat, kita akan mudah melakukan ibadah kepada Allah. Kita tidak akan mudah terserang penyakit akibat dari lingkungan yang kotor. Wah, kalau begitu Ajmal mau bersih-bersih sekarang bu, biar Ajmal bisa sehat terus. Nah, begitu Ajmal, ayo bersihin kamarnya. Selain itu yang paling penting kita harus membiasakan hidup bersih dan sehat di rumah ya. Apalagi seperti sekarang ini kita sangat banyak sekali kegiatan yang dilakukan di rumah. Rumah bersih dan sehat sangat bermanfaat agar tampak lebih rapi, indah, nyaman, dan yang paling penting kita terhindar dari berbagai penyakit. Ada juga ciri-ciri lingkungan yang sehat. Yang pertama, udara bersih dan segar, sampah tidak berserakan, tanah subur,
banyak tanaman hijau, lingkungan tertata dengan rapi, dan nyaman untuk dijadikan tempat tinggal. Sikap kerjasama dan kebersamaan yang dapat kita lakukan bersama keluarga untuk membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat sangat banyak sekali ya. Salah satunya sering berolahraga bersama, sering bekerja bakti untuk membersihkan lingkungan rumah, dan sering berkumpul bersama keluarga. Sikap tersebut untuk menunjukkan sikap persatuan di dalam keluarga. Ada banyak sekali upaya untuk membuat halaman rumah menjadi indah dan asri. Salah satunya kerja bakti menanam bunga dan pohon rindang yang tersusun dengan rapi supaya lingkungan rumah kita menjadi lebih sejuk dan nyaman untuk kita bermain bersama. Halaman rumah bebas dari sampah yang berserakan. Sampah selalu dibuang pada tempatnya. Sampah dibedakan menjadi dua, ada sampah yang organik dan ada sampah yang anorganik. Kita harus menghindari tinggal di rumah yang tidak bersih, rumah yang banyak kuman yang dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Ada banyak hal yang menyebabkan rumah tidak bersih. Salah satunya rumah jarang dibersihkan dan sampah dibuang secara sembarangan. Semoga anak-anak ibu guru selalu senang untuk berperilaku hidup bersih dan juga sehat ya, supaya kita terhindar dari berbagai macam penyakit dan kita lebih nyaman untuk melakukan aktivitas yang kita lakukan. Baiklah, sekarang kita akan belajar mengenal ruas garis dan sudut pada bangun datar. Disimak ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada gambar karpet dan ada gambar cermin. Cermin berbentuk lingkaran, sedangkan gambar karpet berbentuk persegi panjang. Kedua contoh benda ini merupakan bangun datar. Apa itu bangun datar? Kita simak penjelasan berikut ini ya. Ada macam-macam bangun datar. Yang pertama lingkaran, contohnya kue bolu, cincin, dan jam dinding yang berbentuk lingkaran. Ini merupakan contoh benda yang berbentuk lingkaran. Yang kedua ada persegi, contohnya vas bunga, kotak kado, dan bantal. Ini merupakan contoh benda yang berbentuk persegi. Yang ketiga ada persegi panjang, contohnya pintu, papan tulis, dan buku tulis. Ini merupakan contoh benda persegi panjang. Selanjutnya ada segitiga, ada penggaris segitiga, potongan kue pie, dan pala. Ini merupakan contoh dari bentuk segitiga. Selanjutnya ruas garis. Pada bangun datar tertentu mempunyai ruas garis atau yang biasa disebut dengan sisi. Ruas garis di sini ibu guru beri tanda warna merah ya. Ada 1, 2, 3, dan 4 ruas garis pada persegi 4.
Selanjutnya segitiga, ada berapa ruas garis? 1, 2, 3. Ada 3 ruas garis. Selanjutnya sudut. Sudut merupakan titik pertemuan dua ruas garis. Ibu guru beri tanda putih ya. Ada berapa ruas garis segi 4? 1, 2, 3, 4. Ada 4 sudut pada bangun datar segi 4. Sedangkan segitiga mempunyai berapa sudut? 1, 2, 3. Ada 3 sudut. Baiklah, untuk segi 4 ada 4 sudut dan untuk segitiga ada 3 sudut. Selanjutnya nak, mengenal nama-nama bangun datar. Yang pertama ada segitiga, mempunyai 3 sisi dan 3 sudut. Persegi mempunyai 4 sisi dan 4 sudut. Persegi panjang mempunyai 4 sisi dan 4 sudut. Trapesium mempunyai 4 sisi dan 4 sudut. Jajar genjang mempunyai 4 sisi dan 4 sudut. Segi 5 mempunyai 5 sisi dan 5 sudut. Belah ketupat mempunyai 4 sisi dan 4 sudut. Layang-layang mempunyai 4 sisi dan 4 sudut. Segi 6 memiliki 6 sisi dan 6 sudut. Yang terakhir ada lingkaran, memiliki 1 ruas garis yang mengelilingi lingkaran tersebut. Wah, kalian hebat nak. Kita sudah belajar perilaku hidup bersih dan sehat, dan juga kita sudah mengenal berbagai macam bangun datar. Terima kasih ya. Assalamualaikum.